Jarak safar ini ada dua madhab di kalangan para ulama secara umum. Madhab yang menganggap jarak safar ditentukan dengan ukuran. Ini madhab jumhur ulama. Ya. Madhab yang kedua menganggap jarak safar ditentukan dengan urf. Dan ini yang dipilih oleh Zahiriyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan gurunya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu taala. Adapun madhab yang pertama dan madhab jumhur ini lebih hati-hati, bahwasanya jarak safar adalah jarak sehari semalam perjalanan, dan dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'aha dzu mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dalam jarak perjalanan satu hari satu malam kecuali dengan mahram. Maka hadis ini nas tegas bahwasanya perjalanan sehari semalam itu adalah apa? Safar, dan itu jaraknya sekitar 80 km. Apalagi lebih daripada itu. Adapun kalau kurang dari perjalanan sehari semalam, inilah mahalul ijtihad. Inilah ijtihad, apakah 60 kilo, 50 kilo termasuk safar atau tidak? Inilah terkadang masalah urf ini terkadang masuk. Tetapi kalau pendapat jumhur, di atas 80 maka itu safar, di bawah 80 maka bukan apa? Safar. Ya. Adapun tadi pernyataan bahwasanya di sebagian negara Timur Tengah 10 kilo sudah dianggap safar, ya. Itu cuma di Oman. Di negeri apa? Oman, ya. Mereka punya mazhab sendiri, ya. 11 kilo dianggap apa? Safar. Sampai-sampai setiap masjid pasti ada orang jamak. Karena kalau ana mau safar, ana dari rumah ke Al-Fatah sudah musafir. Karena jarak rumah dari Masjid Al-Fatah lebih daripada 11 kilo. Kalau 11 kilo sudah dianggap safar, tiap hari kita safar. Dan itu benar, waktu saya sudah ke sana 2 kali, setiap masjid itu ada ditulis, sampai dibuat dibuat semacam kerucut 4, tulisnya zuhur atau asar, maghrib atau isya. Karena setiap masjid pasti ada apa? Pasti ada jamak, ya. Karena mereka menganggap mereka musafir. Namun itu dalilnya tidak ada, ya. Yang benar mazhab Ahlussunnah 80 kilo ke atas itu safar, dan saya lebih condong pada untuk hati-hati lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita berpergian misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan tidak sampai 80 km maka itu bukan apa? Bukan safar. Maka jangan jamak dan juga jangan qasar, jangan mengqasar apa? Salat, ya. Dan mazhab yang kedua dilihat daripada urf. Meskipun belum sampai 80 kilo, tapi kalau urf memandang itu sudah safar, urf itu apa? Tradisi masyarakat secara umum. Urf masyarakat, bukan urf pribadi, tapi urf apa? Masyarakat. Kalau urf masyarakat menganggap itulah safar, maka dia silakan dia tarakhas bi rukhsatis safar. Maka dia boleh qasar, dia boleh jamak dan yang lainnya. Dia boleh buka puasa, ya. Tetapi kalau urf bahkan mengatakan lebih dari 80 kilo bukan safar, maka bukan safar. Seperti orang di Riyadh sekarang, Riyadh itu luas panjang. Maka urf mereka menganggap bahwasanya orang pergi dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh yang mungkin lebih dari 80 kilo tidak dianggap musafir. Karena urf orang sekarang menganggap ini masih satu kota, namanya kota apa? Riyadh. Meskipun dari ujung ke ujung lebih dari 80 kilometer. Maka mereka tidak menganggap itu suatu safar. Jadi kita di Indonesia ini, ya, apalagi dengan sarana transportasi sekarang ini, ya, banyak jarak-jarak kita tempuh tidak sampai jarak safar. Ya. Contohnya dari Bogor ke Jakarta Timur. Apakah sampai 80 kilo? Tidak, ya. Apakah safar atau bukan? Bukan, ya. Sebagian orang memaksa itu safar. Safar. Kenapa sudah pindah kota? Oh, sudah safar. Oh iya. Menurut siapa? Menurut saya. Ingat, urf bukan urf pribadi, urf apa masyarakat. Saya tidak tahu ada orang bilang kalau orang pergi dari Bogor ke Depok dianggap, oh sedang safar, kemana? Ke Depok. Kirain kemana? Ke Depok, ya. Kan sudah pindah kota, tidak semua pindah kota, kemudian dikatakan apa? Safar. Contohnya dari kota wisata ke kota legenda. Itu tidak mesti dikatakan apa? Safar, ya. Jadi, sebagian orang yang berpendapat bahwasanya kalau dari Bogor ke Jakarta dianggap safar, dia kemudian qasar, dia jamak.
Kita bilang, beranikah Anda buka puasa di bulan Ramadan? Bukankah orang bersafar boleh buka puasa? Boleh, tapi dia disuruh buka puasa dia enggak berani. Kalau kosor oke, kalau buka puasa saya takut, saya ragu. Kalau Anda ragu, ambil kepada hukum asal. Hukum asalnya Anda sholat 4 rakaat, jangan di kosor ya. Intinya itu pembahasan mengenai masalah safar, masalah khilaf panjang ya. Tapi tadi yang saya sebutkan kira-kira ada 2 pendapat besar di kalangan para ulama yang mengambil madhab dengan jarak 80 km, yang mengambil madhab dengan urf masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau kita pergi dari Jakarta menuju Bandung, semua orang sepakat itu apa? Safar. Ya, karena lebih dari 80 km dan memang sangat jauh.